menjual bayi perempuan di Korea hanya bernilai 2.000 won. Seorang gadis 5 tahun dijual ke bar. Setiap hari ia harus bekerja. Hidupnya sangat sulit. Hari itu ada tamu yang mabuk. Tidak terlalu mabuk, ia tidak mengizinkannya, tetapi dia terus mendekatinya. Wajah gadis itu terluka dan berdarah. Tapi karena tidak punya cukup uang, bos menggunakan obat untuk mendisinfeksi luka agar bisa bertahan. Anak itu sangat ketakutan, tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan apakah gadis itu akan hidup atau mati. Anak ini bernama Seung Yi. Ibunya, Mi Eung-ja, menyelinap melintasi perbatasan dari Din Bien ke Seoul. Dia hanya ingin meminjam uang untuk usaha kecilnya. Tanpa ragu dia tidak tahu bunga yang harus dia bayar. Mi Eung-ja belum melunasi pokok pinjaman. Para rentenir dengan paksa membawa putrinya pergi. Memaksanya untuk menjadi agunan. Di tengah jalan Seung Yi mengambil kesempatan untuk kabur. Pulang dengan satu kaki tanpa alas. Tapi tidak ada siapapun di rumahnya. Ternyata saat ibunya sedang memikirkan cara mengumpulkan uang. Sayangnya dia ditangkap oleh polisi. Dalam beberapa hari dia akan dideportasi kembali ke negara asalnya. Dan Seung Yi akan menjadi yatim piatu. Seung Yi yang tidak bersalah, membawa barang bawaan yang berat di bahunya, tanpa sadar mencari ibunya. Di mata orang biadab, dia hanya seekor domba yang mudah ditangkap. Wah, kamu meninggalkan rumah? Ikuti saya, ibuku akan segera pulang. Sayang, jangan bergerak. Tiba-tiba tendangan datang. Do Seok si rentenir telah tiba. Jangan melihat penampilan garang orang ini. Permohonan dari peminjam selalu ia dengar. Dia selalu berhati lembut dan kemudian menulis ulang catatan hutang. Orang menganggap dirinya sebagai paman dari nota debit. Ketika ia menemukan Seung Yi, apapun yang dia katakan, dia akan meminta uangnya kembali. Di mana ibu saya? Ibumu meninggalkan Korea dan kembali ke Cina. Tidak akan kembali lagi. Kamu pembohong. Saya ingin tinggal dengan ibu saya. Mi Eung-ja berada di kondisi yang sulit. Memohon Do Seok untuk menjaga Seung Yi selama beberapa hari. Kemudian kerabat jauhnya di Korea akan datang untuk menebus Seung Yi. Setelah mendengar hal itu, Do Seok merasa lebih lega. Bagaimanapun, saudaranya Jong Bae selalu mengeluh. Ia selalu mengatakan tidak ada uang. Dan mereka harus membesarkan satu gadis lagi. Tapi Seung Yi benar-benar patuh dan pandai. Rumah berantakan kedua orang ini dibersihkan olehnya. Do Seok memberikan nama panggilan untuk Seung Yi. Dia dipanggil pion. Apa yang dimaksud dengan pion? Benjolan kemudian, utang itu berharga. Dalam bahasa Korea, benjolan, dan nanti utang, dan harta adalah homofon. Jadi saya harta berhargamu, bukan? Benar. Dia sangat bahagia. Juga dengan lembut memanggilnya, paman nota debit. Sebenarnya, banyak orang segera mengetahuinya. Protagonis pria adalah bintang terkenal yang sangat mencintai bayinya, Sung Dong-il. Kedua pria pemberi pinjaman ini sangat jahat. Mereka makan tapi tidak membayar makanan, memukul wanita di jalan. Jika tidak membayar hutang, mereka akan segera menyandera anak itu. Besok sebelum jam 4, harus menyerahkan uang. Tapi pada kenyataannya, peminjamnya adalah orang tua. Orang yang bertanggung jawab atas hutang adalah keponakannya. Selama hari-hari membawa Seung Yi pergi, dan menunggu Mi Eung-ja untuk membayar. Do Seok menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Dia tidak hanya membeli baju baru untuk Seung Yi, tapi juga membawanya ke acara musik. Untuk memuaskan mimpinya mengejar idola. Bahkan ada sedikit uangnya sendiri di kaus kaki, dia rela menghabiskannya. Kamu adalah seorang ayah yang baik. Untuk menemani putri Anda berbaris. Hari untuk mengucapkan selamat tinggal pada Seung Yi datang. Tiba-tiba Do Seok entah bagaimana tidak tahan. Perasaan itu seperti memotong hatinya. Dia memberi Seung Yi intercom. Mengatakan padanya untuk meneleponnya jika ada yang tidak beres. Berbalik, dia mengeluarkan hadiah lain. Apa itu mesin CD? Untuk mendengar, bukan? Tapi tiba-tiba 10 hari berlalu. Belum ada kabar dari Seung Yi. Do Seok mengatakan dia tidak peduli. Tapi diam-diam mengirim pesan suara ke Seung Yi. Pion saya. Ini Paman Do Seok. Kamu tidak merindukan saya? Do Seok tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia datang untuk mencari orang tua yang membawa Seung Yi pergi. Setelah beberapa pukulan, dia akhirnya berhasil menanyakan detailnya.
Orang tua ini bukan kerabatnya. Dia adalah mafia yang mengincar imigran gelap. 2.000 won untuk menjual anak itu. Tanpa mempertimbangkan apakah dia aman atau tidak. Berbuat seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Setelah mendapatkan alamatnya, Do Seok segera pergi ke bar di malam hari. Mari datang pada saya. Melihat Seng Yi hampir rusak kecantikannya. Cintanya pada anak ini membuatnya marah. Mengapa kamu tidak membawanya ke RS? Apa yang lebih buruk dari wajah gadis kecil yang terluka itu? Do Seok harus menjual mobil untuk membayar uang tebusan. Kemudian membawa Seng Yi ke operasi plastik dengan harga tertinggi agar tidak ada bekas luka yang tersisa. Kakaknya, Jong Bae tidak terlalu mengerti. Tapi Do Seok mengatakan dia tidak ingin nyawa Seng Yi hilang. Jika membawanya kembali, maka dia harus bertanggung jawab sampai akhir. Dia ingin Seng Yi pergi ke sekolah. Tapi sekolah hanya mengatakan 3 kata. Dia adalah warga Korea Utara, bukan Korea Selatan. Kecuali kamu adalah ayahnya. Seng Yi tidak setuju. Dia takut mengecewakan ibunya. Tapi setelah mendapat saran dari Jong Bae, Seng Yi mengerti. Selama dia hidup dengan baik, ibunya tidak akan sedih. Seperti kata dan kehendaknya, Do Seok menjadi wali Seng Yi. Seperti menjadi ayah pertama kali. Dia dengan kikuk menyiapkan makanan pertama untuk anaknya. Bergembira karena anaknya mendapatkan nilai sempurna untuk pertama kalinya. Setiap hari, ia datang menjemput anaknya dari sekolah tepat waktu. Melihat seorang laki-laki membawa Seng Yi di punggungnya ke rumah, dia berpikir putrinya diganggu. Membesarkannya selama 10 tahun, dia telah lama menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Tapi kehidupan yang damai dan baik ini, rusak karena sebuah panggilan. Itu dari wanita yang meninggalkan putrinya 10 tahun yang lalu. Sekarang sakit parah. Dia ingin membawa putrinya kembali sebelum dia meninggal. Sebagai ayah angkat, dia tidak ragu sama sekali. Segera berangkat dengan putrinya, terbang dari Seoul ke Din Bien. Setelah 10 tahun tidak bertemu. Bohong jika berkata tidak asing. Bohong kalau tidak ada dendam. Tapi ketika Seng Yi melihat ibunya sakit parah, dia memilih untuk memaafkannya. Ibu. Jarak antara kedua orang telah menghilang. Mi Ung-ja merasa sangat berterima kasih kepada Do Seok. Benar-benar berkat pria catatan hutang ini. Ia telah membesarkan putrinya. Tapi tidak disangka wanita ini membuat permintaan yang berlebihan. Dia berharap Do Seok dapat menemukan ayah biologis Seng Yi. Melihat saudaranya berlarian mencari orang-orang, kemudian membawa Seng Yi untuk bertemu dengannya di hotel. Jong Bae menegur Do Seok. Putri yang dia perjuangkan untuk dibesarkan, akhirnya ia kembalikan pada orang lain. Dengan ayah biologis yang kaya, siapa lagi yang membutuhkan ayah angkat yang malang ini? Kamu sangat bodoh, orang yang paling bodoh di dunia ini. Sekarang kita dan bongkahan hutang kita tidak lagi berhubungan. Do Seok tidak mengatakan apa-apa. Dia masuk ke kamar Seng Yi. Tapi sekarang, dia menerima panggilan telepon. Mengapa Anda membawa saya ke sini dan kemudian Anda meninggalkan saya sendirian seperti itu? Ayah, kamu membawaku ke sini. Lalu apakah kamu tidak berniat untuk datang menjemputku? Perasaannya menjadi gelisah. Dalam hati putri angkatnya, Do Seok adalah ayahnya. Dia bahkan diam-diam bekerja untuk mendapatkan uang dan membelikannya sepasang sepatu. Do Seok menangis. Dia sangat senang menjemput Seng Yi. Tapi yang harus dia hadapi sekarang adalah sebuah tragedi. Setelah insiden itu, Do Seok menghilang. Seng Yi telah mencarinya selama lebih dari 10 tahun. Tetapi polisi masih tidak dapat menemukan informasi apapun. Sampai suatu hari, Seng Yi melihat iklan dengan homonim di pinggir jalan. Hatinya bergetar. Maukah Anda membantu saya menggunakan nama Paman Pencatat Hutang untuk melakukan pencarian nasional lagi? Seperti dugaannya, di Institut Kesejahteraan Magiatruan, ada seorang pasien bernama Paman Pencatat Hutang. Ternyata di malam 10 tahun yang lalu, ketika Do Seok dibawa ke ruang gawat darurat, dia dalam keadaan koma, hanya menggumamkan debt collector dan pion. Rumah sakit hanya bisa menamainya setelah itu. Do Seok berambut putih melihat ke depan. Seng Yi dan Jong Bae tidak bisa menahan tangisannya. Aku adalah pion. Saya adalah putrimu. Apakah kamu mengenaliku? Mendengar kalimat ini, Do Seok mengeluarkan pemutar musik lamanya.
Ternyata semua tentang putrinya. Dia selalu ingat setumpuk hutang. Paman, tidak apa-apa, Anda akan segera mengingat semuanya. Mulai hari ini, Anda akan menjadi pion saya. Sampai kamu ingat, Anda tidak diizinkan untuk meninggalkan saya, Anda mengerti? Ini yang disebut cinta. Tidak memiliki batas, tidak ada garis keturunan. Cinta seorang ayah yang hangat dan tahu bagaimana bergantung satu sama lain dalam hidup adalah hal yang penting dalam film Pion. Untuk menyentuh emosi penonton.